Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus dalam kehidupan kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh kembali beribadah di dalam masa penutupan bulan keluarga ini. Biarkanlah Engkau boleh hadir bersama dengan kami, melengkapi ibadah ini, dan juga Engkau berkati setiap dari kami menerima firman-Mu, boleh menyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian pula, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini Engkau sertai berkati, menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi kekuatan bagi sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil dari Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37, ke-34 sampai dengan ke-46. Matius pasal 22, ayat 34 sampai dengan yang ke-46 demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, dari mereka seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Dan kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga yang melakukannya. Shalom jemaat yang terkasih, pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu 25 Oktober 2020. Saat ini merupakan ibadah penutupan bulan keluarga di tahun 2020 ini. Dalam ibadah ini Bapak Ibu, temanya adalah melatih cinta. Bicara soal cinta, bicara soal setia, bicara soal manusia. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah di antara kita yang tidak ingin dicintai dan tidak ingin mencintai? Cinta adalah sebuah kebutuhan dasar kehidupan manusia. Setiap dari kita membutuhkan untuk dicintai dan juga mencintai. Setiap dari kita dibentuk berdasarkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Setiap kita berhak untuk mendapatkan cinta, setiap kita berhak untuk membagikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun jemaat yang terkasih, saat ini kita berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita sering mendengar istilah belajar dari rumah, kerja dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah. Segala sesuatu yang dulunya berada di luar rumah sekarang kembali lagi ke dalam rumah. Karena situasi pandemi COVID-19. Saya masih ingat betul saat awal-awal pandemi COVID-19, beberapa anak-anak usia sekolah di lingkungan gereja itu merasa senang sekali karena mereka seolah-olah mendapatkan libur, bisa dirumahkan. Beberapa orang juga merasa senang karena tidak harus bepergian jauh untuk bekerja, mereka bekerja di dalam rumah, sering ketemu dengan keluarga. Namun Bapak Ibu yang terkasih, setelah waktu berjalan cukup panjang Bapak Ibu, yang terjadi apa? Kebosanan di mana-mana. Orang mulai merasakan jenuh berada di rumah. Keluarga mulai sering bertengkar karena sering berjumpa di dalam tekanan kerjaan yang selalu ada di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, situasi pandemi COVID-19 saat ini membawa sebuah situasi yang berbeda juga di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin dulu anak bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, merasa senang, lalu pulang kembali ke rumah. Begitu juga dengan
Bapak, Ibu juga harus bisa ketemu keluar, bertemu dengan orang-orang banyak, lalu pulang kembali. Sehingga tingkat perjumpaan di dalam keluarga menjadi sedikit ada ruang, yang ruang itu bisa diisi dengan sebuah kerinduan yang membangun suasana cinta di dalam kehidupan keluarga. Namun seringkali saat ini Bapak Ibu kalau kita mau lihat intensitas perjumpaan yang semakin tinggi malah seringkali menghadirkan sebuah persoalan di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu terkasih, sepertinya saat kita berada di dalam situasi yang demikian ini, kita perlu mencoba kembali menengok bagaimana kesadaran juga pemahaman cinta kita di dalam berkeluarga, atau lebih lagi kita mungkin perlu melatih cinta kita lebih lagi untuk kita bisa bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Jemaat yang terkasih, bacaan kita hari ini tentu bacaan yang sudah sangat sering kita terima sebagai bagian dari hukum kasih di dalam kehidupan kita. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan juga yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, saking seringnya kitab ini, bacaan ini dibacakan, mungkin seringkali bacaan ini menjadi tidak begitu bergetar di dalam hati kita. Atau mungkin karena saking seringnya bacaan Alkitab ini menjadi tidak begitu bermakna mungkin dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan bahwa dua ayat ini merupakan sebuah kunci bagaimana kita benar-benar bisa hadir dan juga hidup di dalam cinta di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, setiap dari kita membutuhkan cinta dan juga menginginkan cinta dan juga mencintai sesamanya. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, saat kita berada di tengah krisis seperti halnya COVID-19 saat ini, saat keluarga kita berada dalam situasi yang mungkin tidak ideal karena situasi COVID yang ada saat ini, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba untuk menguatkan cinta kita di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita benar-benar mencoba kembali melatih cinta di dalam kehidupan keluarga. Di tengah situasi krisis inilah Bapak Ibu, cinta begitu berdaya untuk menghadirkan sebuah sukacita di dalam kehidupan kita. Ada seorang ahli pernah mengatakan, lawan dari dosa itu bukanlah kesucian. Lawan dari dosa adalah cinta itu sendiri. Di mana ada cinta, dosa tidak mampu untuk berada di sana. Lawan dari dosa adalah cinta itu sendiri. Saat kita berhasil mencoba untuk menghadirkan cinta, maka di dalam kehidupan itulah kita merasakan sukacita dan juga boleh merasakan bagaimana kehidupan yang penuh oleh karena cinta yang kita rasakan dan juga cinta yang kita bagikan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merasakan cinta yang penuh, bagaimana kita bisa merasakan dan juga membagikan cinta bagi sesama kita, sehingga kita boleh saling mencintai satu dengan yang lainnya. Jemaat yang terkasih, sering kali di dalam kehidupan kita, banyak orang mengalami atau merasakan yang namanya kekosongan cinta di dalam kehidupannya. Merasa tidak dicintai, merasa tidak ada yang mencintai dirinya. Saat seseorang merasa tidak dicintai dan merasa tidak memiliki cinta di dalam kehidupannya, bagaimana mungkin dia bisa membagikan cinta bagi sesamanya? Setiap dari kita, jika kita ingin membagikan cinta, kita terlebih dahulu harus merasakan cinta itu sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saat kita membaca dari Matius pasalnya yang ke-22 dikatakan terlebih dahulu kita harus mencintai Allah kita. Mencintai Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhanlah itu sang sumber cinta itu sendiri. Tuhanlah sang sumber cinta yang tak pernah habis itu sendiri. Saat kita bisa mencintai Tuhan, saat kita bisa benar-benar berada dalam relasi yang begitu erat di dalam cinta dengan Tuhan, maka kehidupan kita pun akan dipenuhi dengan cinta. Dan saat itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa membagikan cinta bagi sesama kita. Karena kita terlebih dahulu merasakan cinta yang luar biasa dari Tuhan kita. Karena kita lebih dahulu mencintai Tuhan kita. Ada sebuah perumpamaan yang cukup sederhana yang pernah disampaikan salah seorang guru sekolah minggu. Suatu ketika ada om-om, dia membagikan permen dan juga coklat kepada anak-anaknya, kepada anak-anak sekolah minggu. Ada yang kotak sebelah sini, dia bawa permen. Kotak yang satunya lagi, dia bawa coklat. Kotak yang satunya lagi, permen campur coklat. Kotak satunya lagi, itu makanan-makanan ringan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saat ada seorang anak suruh milih
Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau pilih kotak yang mana? Yang permen atau yang coklat? Yang dilakukan anak itu adalah Bapak Ibu, dia berlari lalu memeluk si omnya itu. Dia katakan, aku tidak mau permennya, tapi aku mau memeluk omnya ini saja. Aku mau om saja yang menjadi yang aku pilih. Jemaat yang terkasih, saat kita diperhadapkan dengan banyak pilihan yang menaik di dalam kehidupan kita, mari kita pilihlah Tuhan sebagai sumber cinta kita. Kita merasakan cinta yang luar biasa dari Tuhan. Langsung dari sumbernya Bapak Ibu. Saat kita mendapatkan sang sumber cinta itu sendiri, percayalah bahwa kehidupan kita pun akan dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Saat kita menerima cinta kasih Allah, saat itulah juga kehidupan cinta kita di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa bagikan bagi sesama kita. Jemaat yang terkasih, di tengah bulan keluarga ini, marilah kita bersama-sama kembali membangun kekuatan di dalam kehidupan rumah tangga kita, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Tingkat stres yang tinggi, tingkat kebosanan yang tinggi, tingkat tekanan kehidupan yang semakin tinggi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saatnya kita untuk bersama-sama kembali melatih cinta kita. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita berusaha untuk kita lebih mencintai Allah. Mari kita ajak keluarga kita untuk terlebih dahulu mencintai Allah sebagai sang sumber cinta itu sendiri. Kita mau melatih kehidupan kita untuk mau mencintai Allah. Saat kita mau mencintai Allah, saat kita bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, saat itulah kita akan mendapatkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan kita pun juga bisa membagikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama keluarga kita lebih dahulu ajak untuk mereka bersama-sama mencintai Allah terlebih dahulu. Oleh karena itu, maka kita akan bisa saling mencintai antar sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga kita perlu untuk dilatih kembali di tengah situasi yang ada saat ini. Keluarga kita perlu kembali dikuatkan dengan cinta kasih Allah, sehingga kita boleh terus saling membagikan cinta bagi sesama kita di dalam kehidupan keluarga kita. Selamat melatih cinta bagi keluarga kita dan juga bagi sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan, jika kami boleh bersama-sama menerima firman-Mu pada hari ini, ajarkan kami di dalam kehidupan kami agar kami boleh terus melatih cinta, baik mencintai Engkau sebagai sumber cinta itu sendiri, dan juga kami boleh mencintai sesama kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa cinta, baik di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan sosial kami, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat bergereja kami. Sehingga melalui setiap karya kehidupan kami, ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu yang saat ini masih berada di tengah situasi COVID-19. Engkau sertai, berkati, sehingga kami boleh menjadi gereja yang terus berusaha dengan kreatif menghadirkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap para pelayan yang ada di gereja ini, Bapak Pendeta, majelis, tim, aktivis, semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini, Engkau juga sertai, berkati, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan juga damai sejahtera-Mu, sehingga mereka boleh terus saling bahu-membahu menghadirkan sebuah pelayanan yang baik untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini, yang saat ini mungkin sedang merasakan sakit di dalam segala pergumulannya, baik di dalam pekerjaan, keluarga, studi mereka, karir mereka, jodoh mereka ya Tuhan. Biarkanlah Engkau hadir bersama mereka, Engkau memberikan pengharapan dan juga memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh terus dengan percaya, beriman teguh di dalam kehidupan mereka, menjalani setiap kehidupan mereka, dan juga menerima pemulihan dari Engkau. Ya Tuhan, biarkanlah Engkau sendiri yang akan menyertai kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh terus saling bahu-membahu, menghadirkan sebuah kehidupan persekutuan yang baik, seturut dengan kehendak-Mu dan juga yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara di tempat ini, bangsa negara kami Indonesia, biarkanlah Engkau juga berkati ya Tuhan, dari segala macam gejolak yang ada di bangsa ini, biarkanlah Engkau hadir, biarkanlah setiap gejolak yang ada membawa pada sebuah perubahan yang semakin baik di dalam kehidupan bernegara kami, dan juga negara kami boleh dipakai menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan dan juga damai sejahtera ya Tuhan. Ya Tuhan, biarkanlah Engkau hadir bersama kami, menyertai setiap kehidupan kami, dan juga Engkau boleh hadir terus menuntun kami di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan,
Kami serahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan menjadi kekuatan sebagai sang sumber cinta di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk saling membagi cinta di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus, sang sumber cinta yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.